Pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai Business Process Improvement (BPI) dan juga Business Process Reengineering (BPR). Business Process Improvement merupakan metodologi perencanaan dalam pengoperasian proses bisnis yang dapat ditingkatkan agar dapat lebih baik lagi dalam mendorong sebuah prosedur, alur kerja yang efisien dan efektif bagi pertumbuhan bisnis secara holistik. Proses ini dapat disebut sebagai perbaikan fungsional yang membantu meningkatkan proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Tujuan dari Business Process Improvement yaitu mengeliminasi error, baik yang dilakukan oleh teknologi maupun oleh sumber daya manusia. Nah, kemudian tujuan lainnya memberikan keuntungan yang kompetitif dalam persaingan dengan kompetitor. Nah, berikutnya tujuan lainnya yaitu memenuhi permintaan konsumen dan berfokus kepada tujuan atau orientasi bisnis yang menjadi lebih efektif dan juga efisien. Business Process Improvement memiliki 5 fase. Fase yang pertama yaitu mengorganisir perbaikan. Nah, dia punya tujuan untuk mengelola proses bisnis internal maupun eksternal agar lebih baik dalam melakukan aktivitas proses bisnisnya. Nah, apa yang diorganisir? Salah satunya itu pendefinisian dari proses bisnis yang utama, pemilihan kepemilikan, proses-proses kepemilikan, pendefinisian dari batas-batas awal perbaikan, pembentukan dan pelatihan dari perbaikan proses nantinya, pengembangan model perbaikan, serta penetapan ukuran-ukuran dari perbaikan nanti berhasil atau tidaknya. Nah, fase berikutnya yaitu pemahaman proses. Sasarannya adalah pemahaman keseluruhan dari dimensi proses bisnis yang sedang berjalan dalam organisasi. Sehingga nanti prosesnya itu bisa diidentifikasi dengan jelas dan mudah untuk dipahami dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam dimensi fungsional pada sebuah proses bisnis. Nah, apa yang harus dipahami dalam memahami proses dalam fase yang kedua ini? Yaitu kita harus melakukan pembangunan bagan alir proses. Kemudian kita juga harus menghubungkan dari bagan alir itu ke proses-proses mana saja. Di mana prosesnya itu yang harus berjalan, bukan yang diusulkan. Kemudian kita juga melakukan analisa dari waktu prosesnya, serta melakukan pelaksanaan perbaikannya nanti bagaimana supaya cepat, dan juga mengatur setiap aktivitas proses bisnisnya. Pada fase yang ketiga, yaitu dilakukannya penyederhanaan proses. Nah, proses yang dilakukan untuk menyederhanakan proses melalui pengurangan waktu proses. Ada proses yang sangat kompleks, kemudian disederhanakan dengan mengurangi waktunya seperti apa. Kemudian memberikan standarisasi, gitu ya. Kemudian juga memperbaharui proses yang dianggap tidak efektif, gitu ya, yang terlalu kompleks, yang terlalu berbelit-belit dan sebagainya. Nah, pada dasarnya tujuannya itu untuk memperbaiki dari efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas, kemampuan adaptasi dari proses bisnis yang berjalan. Fase yang keempat yaitu pengukuran dan pengendalian. Jadi pengukuran dan pengendalian ini mengatur jalannya proses bisnis dengan melakukan berbagai macam pemeriksaan dan pengukuran terhadap prediksi target yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, targetnya ini harus sesuai dengan visi, misi, serta tujuan dari organisasi yang diimplementasikan dalam aktivitas proses bisnis. Nah, pengukuran pengendalian ini dilakukan melalui pengukuran proses dan target yang dicapai, penyediaan feedback, serta pelaksanaan pemeriksaan proses secara berkala. Setelah melalui fase pengukuran pengendalian, selanjutnya fase yang kelima itu perbaikan yang berkelanjutan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, melalui berbagai macam proses seperti bagaimana mengubah, bagaimana menghapus, menambahkan proses, dan juga yang lainnya. Gitu ya. Di antaranya
melalui evaluasi dampak perubahan terhadap bisnis dan pelanggan, mengkualifikasikan proses, mencari dan menghilangkan masalah proses, studi banding proses sampai kita melihat kembali kualifikasi tersebut secara berkala. Nah, ini bicara tentang hal-hal yang harus dilakukan fase yang terakhir dalam memperbaiki pengimplementasian proses perbaikan-perbaikan. Nah, pada dasarnya dalam business process improvement kita harus melihat streamlining-nya, kita harus melihat apa yang harus diluruskan dalam melakukan improvisasi bisnis proses bisnis. Nah, yang pertama, kita harus mengeliminasi birokrasi, terutama birokrasi yang berbelit, kompleks, gitu ya, yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini harus dihilangkan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pekerjaan administratif, gitu ya. Dan di sini medianya salah satunya menggunakan kertas kerja. Gitu. Nah, kemudian kita mengeliminasi, meluruskan hal-hal yang berkaitan dengan duplikasi. Jadi kalau ada aktivitas yang dinilai atau diukur hampir sama prosesnya, maka itu tidak perlu, cukup satu proses saja. Gitu. Walaupun misalnya ada 2-3 proses yang sebenarnya fundamental, tapi karena kebutuhannya sama, kira-kira prosesnya sama, maka ya ambil satu saja. Nah, kemudian perlu adanya penambahan nilai, gitu ya, value added assessment. Jadi dalam setiap aktivitas proses bisnis, kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi nilai tambah yang diberikan terhadap aktivitas proses itu untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Nah, ini perlu dilakukan assessment ini ya, untuk melihat sejauh mana aktivitas itu oke nggak, pro konsumen atau enggak. Nah, kemudian simplification yang jelas kompleks, aktivitas yang kompleks itu yang kita sederhanakan. Jadi tidak perlu aktivitas yang banyak yang berbeda. Kalau bisa satu pintu, tidak lewat 5 pintu dan sebagainya. Kemudian pengurangan siklus waktu dari prosesnya. Nah, ini penting juga kita meluruskan bahwa sebuah aktivitas bisnis gitu ya harus meminimalisir waktu tempuhnya, waktu prosesnya. Sehingga ketika kita meminimisasi proses cycle time-nya, itu akan ada efisiensi, entah itu dari sumber daya waktunya, sumber daya pekerjaannya, taks dan tanggung jawabnya, sampai ke bahkan bicara tentang keuangan, itu bisa jadi efisiensi keuangan juga. Nah, kemudian error proofing ya. Jadi kita perlu juga melihat proses harus ada pengkondisian gitu ya, ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang salah gitu. Sehingga nanti apa yang menjadi responnya, apa yang menjadi tanggap ketika ditemukan hal-hal tersebut. Kemudian upgrading, jadi perlu adanya peningkatan dari keseluruhan sumber daya, entah itu peralatan, entah itu sumber daya manusianya, keuangan, tugas dan tanggung jawabnya, dan sebagainya. Bahasa yang mudah, simple language. Jadi business process improvement ini harus mengurangi kompleksitas dari biasanya implementasi dari administratif. Entah itu dari komunikasinya, entah itu dari lewat 1, 2, 3 pihak gitu ya. Jadi itu bisa di-cut dari tadinya 1, 2, 3 pihak jadi satu pihak. Kemudian kita menulis yang panjang jadi menulis yang ringkes. Ketika kita menulis form, kita cukup menginputkan dalam sistem. Nah, ini perlu kita kemas dalam mengubah struktur yang kompleks jadi yang minimalis melalui simple language gitu ya. Kemudian ada standarisasi yang jelas setiap proses bisnis itu harus ada standarnya, walaupun minimalis gitu ya, tapi tidak jauh dari standar yang sudah ditentukan. Supplier partnership, ya. Jadi perlu adanya koneksi relasi yang baik, bukan hanya sebatas sekedar dia membeli produk, tapi ada hal yang lainnya berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan
komplain atau pemberian data dan informasi dari konsumen ke perusahaan. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian big picture improvement ini bicara tentang improvisasi dalam skala yang luas itu gambarannya seperti apa. Nah, jadi dari sini kita akan mendapatkan ketika ada satu proses bisnis gitu ya yang mendapatkan added value, nilai tambah gitu ya. Nah, ini dengan penggunaan berbagai macam piranti, perangkat, dukungan-dukungan dari segala macam hal gitu ya. Nah, ini memberikan hasil yang diinginkan atau tidak. Ketika misalnya tidak, otomatis harus ada yang diimprove gitu ya. Tapi kalau sudah oke gitu ya, ya itu sudah cukup, tidak perlu diimprove. Tapi perlu juga diimprove ke depannya ketika ada lingkungan-lingkungan yang berubah, proses bisnis yang berubah. Nah, kemudian ini bicara tentang automation dan atau mekanisasi gitu ya. Bicara tentang penggunaan piranti perangkat keras untuk mendukung improvisasi dalam aktivitas proses bisnis organisasi. Yang jelas, proses bisnis dalam sebuah perusahaan, khususnya yang besar, itu perlu penggunaan teknologi informasi. Perlu mesin-mesin tertentu yang mendukung aktivitas bisnis. Entah itu untuk produksi maupun untuk pelayanan ke konsumen. Oke, di sini ada statement mengenai perusahaan-perusahaan mencari terobosan-terobosan baru yang mendasar. Tidak hanya sekedar perubahan-perubahan kecil-kecilan, tetapi perubahan besar dan yang perlu dilakukan sekarang juga. Nah, ini bicara tentang urgensi di mana perusahaan sekarang sudah sangat masif dalam berkompetisi. Ketika ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada, mereka itu bicara tentang kompetisi dalam e-commerce, social commerce, gitu ya. Sehingga setiap dari produk tersebut, brand tersebut, memberikan terobosan-terobosan yang baru, yang berbeda. Gitu. Tokopedia berbeda dengan Bukalapak, Bukalapak berbeda dengan Lazada, Lazada berbeda dengan yang lainnya dan sebagainya. Nah, ini bicara tentang adanya keunikan dan adanya kekuatan dari setiap produk, dari setiap brand. Gitu ya. Sehingga penting sekali ketika sebuah perusahaan saling berkompetisi, perusahaan tuh harus melakukan improvisasi, terobosan-terobosan baru. Untuk apa? Lagi-lagi untuk keuntungan, untuk profitable dari perusahaannya. Gitu ya. Nah, caranya apa? Dengan memberikan hal-hal yang menyamankan konsumen. Gitu. Oke, di sini ada keterangan business process reengineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business system to achieve dramatic improvement in critical contemporary measure of performance such as cost, quality, service, and speed. Sederhananya, reengineering proses bisnis itu adalah pemikiran yang sangat penting, fundamental, gitu ya. Dan kemudian melakukan desain ulang kembali, gitu ya, desain ulang yang radikal pada sistem bisnis untuk mendapatkan improvisasi yang sangat amat penting, kritis, gitu ya. Nah, kemudian melalui pengukuran performa seperti bagaimana dengan biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan dalam improvisasi itu penting. Dalam pengukuran tersebut mendapatkan reengineering, desain dari proses bisnis. Ketika improvisasi hendak dilakukan melalui bisnis proses reengineering, gitu, pertanyaannya adalah kapan perusahaan melakukan reengineering bisnis proses. Nah, ketika bicara tentang kapan, pertama dia harus mendapatkan identifikasi melalui evaluasi, gitu ya, evaluasi yang ada di internal dan eksternal. Apakah dia bisa bersaing dengan kompetitornya, dan apakah dia masih memberikan pelayanan yang ideal bagi konsumennya. Setidaknya itu. Meskipun ada pertanyaan atau pernyataan lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan A harus loh melakukan reengineering proses bisnis, gitu ya. Jadi intinya, kalau garis besarnya, ketika perusahaan melihat kok nggak mulai untung gitu, profitnya kok stagnan atau cenderung menurun, di situ perusahaan harus sudah mulai berpikir untuk melakukan manajemen, evaluasi, improvisasi, dan yang terakhir reengineering. Nah, tujuan dari reengineering bisnis proses yaitu mencapai perbaikan-perbaikan
langkah dalam kinerja dengan cara mendesain ulang keseluruhan proses-proses. Jadi proses itu tuh harus di view dulu dengan scope yang luas. Nah, kemudian dari situ baru kita bisa lihat apa yang perlu didesain, apa yang perlu di-redesign yang ada di dalam proses-proses tersebut. Nah, ini tahapan dari re-engineering, business process engineering. Yang pertama, memposisikan diri untuk berubah, changing. Jadi, kesiapterapan sebuah perusahaan dalam perusahaan siap berubah, nah itu yang harus dilakukan dalam tahap ini. Kemudian dari situ, ketika sudah siap, maka melakukan diagnosa mengenai keadaan saat ini. Secara nggak langsung ya, memetakan proses bisnis, aktivitas bisnis saat ini gitu. Nah, setelah itu baru kita dalam diagnosis tersebut dapat nih poin-poin penting dan kemudian kita memberikan desain usulan gitu ya. Jadi kita mendesain kembali proses, tapi proses desainnya itu yang baru gitu, yang dikemas berubah dari proses bisnis sebelumnya. Nah, setelah itu baru pelaksanaan untuk melakukan transisi menuju desain yang baru. Nah, kemudian bicara tentang siapa yang harus melakukan re-engineering, ini bicara tentang yang terlibat siapa saja. Nah, yang pertama yang paling penting pada top manajemen yaitu pimpinan. Pimpinan itu sekelas direktur, dewan direksi, ataupun manajer. Ini merupakan pimpinan puncak dan pimpinan teras perusahaan yang pertama kali harus terlibat. Karena dari mereka itu yang akan menggerakkan struktur organisasi di bawahnya. Nah, kemudian dari pimpinan bisa saja memberikan mandat gitu ya terhadap satu orang atau satu tim gitu yang dianggap qualified, berkualifikasi untuk melakukan re-engineering. Nah, kemudian di sini ada statement beberapa champions yang merupakan pembentuk opini dan penyebar pengaruh yang dapat membantu membentuk opini seluruh perusahaan untuk mendukung implementasi re-engineering. Ini bicara tentang adanya orang yang mampu berkomunikasi gitu ya terhadap lingkungan keseluruhan SDM. Karena ketika melakukan re-engineering, saya pastikan akan ada orang yang mungkin keberatan. Biasanya proses ini saya sudah sering melakukan proses ini dan sudah sudah nyaman dan sudah hafal bahkan. Tapi ketika misalnya diminta untuk proses ini diubah, tidak sesuai lagi, tidak reliable lagi, tidak sesuai untuk saat ini gitu. Maka biasanya orang cenderung menolak gitu ya. Jadi kalau ada perubahan yang jauh dari zona nyaman, itu biasanya seseorang staff karyawan itu biasanya nggak mau ambil pusing dan cenderung menolak. Nah, kemudian ada tim strategis dan pengarah. Ini bagian dari adanya pihak-pihak yang mampu mengarahkan, membuat skema-skema tertentu dalam re-engineering harus seperti apa dari sisi teknisnya maupun non-teknisnya. Kemudian ada pemuka re-engineering. Ini bicara tentang orang yang melakukan re-engineering, khususnya pimpinan-pimpinan nanti yang melakukan re-engineering di bawahnya manajer. Kemudian juga di sini ada berbagai tim akan diperlukan dan dibentuk nantinya. Jadi tim-tim ini tuh diperlukan dalam melakukan re-engineering dari level yang supervisor sampai operator sekalipun itu perlu diakomodir gitu ya. Siapa tahu misalnya ada kebutuhan yang non teknis, khususnya banyak yang non teknis, sehingga akan ada tambahan tim-tim baru gitu untuk menyesuaikan perbaikan-perbaikan proses bisnis yang baru. Oke. Secara tidak langsung, BPR sendiri merupakan pengujian dan juga perubahan melalui 5 komponen bisnis, yaitu strategi, proses, teknologi, organisasi, dan kultur budaya. Jadi apa yang diubah? Tentunya strategi. Dari aktivitas bisnis, strategi A, bagaimana ketika keadaan saat ini seperti misalnya kompetisinya sangat ketat gitu ya, perusahaan perlu melakukan perubahan dalam strategi. Nah, diawali dari strategi ini. Karena ketika strategi sudah ditentukan dan diubah, maka itu akan mempengaruhi 4 komponen lainnya.
proses, teknologi, organisasi, dan kulturnya. Dari strategi tersebut pasti akan mengubah proses yang baru menjadi proses yang baru. Dari proses yang baru pasti akan dibutuhkan teknologi-teknologi yang mendukung kegiatan dari proses-proses tersebut. Nah, kemudian dari proses dan teknologi tersebut dimanfaatkan melalui organisasi-organisasi yang memang dia melakukan aktivitas atau proses-proses berdasarkan strategi yang sudah ditentukan. Dan hal tersebut gitu ya akan mengubah budaya kerja dalam lingkungan proses bisnisnya. Ya mungkin yang tadinya keseluruhannya konvensional jadi digital terus seperti apa? Contohnya misalnya dulu ketika kita tidak menggunakan LMS mengajar seperti biasa, tapi sekarang kita mengajar LMS. Nah, itu menjadi budaya kerjanya berbeda. Yang tadinya harus menulis di papan tulis, sekarang budaya kerjanya itu melalui daring. Yang tadinya tidak menggunakan multimedia, jadi menggunakan multimedia, gitu ya. Dan kemudian yang tadinya tatap muka rutin selama 1 minggu sekali dan sebagainya, ini tatap mukanya, jadi misalnya tidak terbatas 24 kali 24 jam dalam 7 hari. Nah, itu tuh budaya-budaya seperti itu yang berubah melalui pertama kali strateginya, perubahan strateginya. Lalu pertanyaan untuk perusahaan, apakah diperlukan re-engineering atau tidak? Jawabannya adalah 5 alasan dalam melakukan re-engineering. Kenyataan dan keyakinan apakah para kompetitor akan mendapatkan keuntungan dalam biaya, kecepatan, fleksibilitas mutu atau layanan. Yang kedua, apabila ada visi atau strategi baru, misalnya kebutuhan untuk membangun kemampuan operasional tertentu seperti apa. Apakah perlu menganalisis pilihan-pilihan strategi baru, misalnya untuk memasuki pasar baru, maksudnya pasar yang baru ya, bukan pasar baru, pasar baru kan. Atau merumuskan kembali jenis produk atau jasa perusahaan. Kemudian alasan berikutnya yaitu proses inti perusahaan masih menggunakan teknologi atau cara atau pendekatan yang lama. Kemudian apakah terjadi perubahan-perubahan besar di pasar? Nah, ini pertanyaan dan atau statement-statement yang menjadi alasan dalam melakukan re-engineering. Nah, kemudian bagaimana melakukan re-engineering? Nah, jawabannya ada pada slide berikut sebelumnya, di mana ada 4 tahapan dalam re-engineering. Yang pertama yaitu tahapan memposisikan diri untuk perubahan. Bagaimana memposisikan perusahaan dan menentukan mengapa harus berubah, mengapa perusahaan harus berubah. Kemudian kalaupun berubah untuk menjadi apa, seperti apa. Mengembangkan fokus perubahannya dan mobilisasikan sumber daya untuk implementasinya bagaimana, dan apakah implementasinya mulai dari saat ini atau nanti. Kemudian tahapan berikutnya melakukan diagnosa mengenai proses saat ini. Jadi mengetahui proses saat ini bagaimana dan seperti apa dan mengapa sekarang itu harus didesain seperti itu misalnya. Kemudian pengertian ini apabila dikaitkan dengan kemauan konsumen akan terbentuk landasan untuk pemikiran baru secara mendasar mengenai proses-proses yang baru. Kemudian mendesain proses kembali, membayangkan dan memikirkan teknik yang baru untuk mengorganisasikan dan melaksanakan proses ataupun kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan dari konsumen. Kemudian mencari masukan dari para petinggi atau kelompok pemegang kunci sehingga terbentuk visi yang mendorong perbaikan-perbaikan dalam proses bisnis. Kemudian yang terakhir, mentransisikan menuju desain yang baru, bagaimana mengembangkan strategi dan perencanaan bisnis untuk mengubah menuju pada visi yang sudah ditentukan. Kemudian tes proses baru tersebut, di samping untuk menunjukkan kinerjanya juga, untuk memperlihatkan bahwa ada konsep baru dan sekaligus menimbulkan antusias dalam transisi menuju desain yang baru ini. Kemudian mengelola perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tingkat. Nah, meskipun ada teknik, langkah-langkah maupun alat yang ditawarkan, namun tidak ada sesuatu yang paling cocok untuk sebuah perusahaan tertentu. Perusahaan satu berlainan sekali pendekatannya dengan perusahaan yang lainnya. Demikian pula ada perusahaan yang melakukan tiap-tiap langkah dalam jangka waktu yang berlainan. Sehingga dalam melakukan transisi menuju desain baru, itu pasti akan unik, nggak akan sama.
Siapa saja yang terlibat dalam BPR? Nah, ini pada slide sebelumnya sudah kita bahas. Dari mulai pimpinan puncak, seorang atau tim yang diberi mandat, champions, tim strategis dan pengarah, pemuka reengineering, sampai berbagai tim yang akan diperlukan atau dibentuk. Nah, ini bisa mendadak ya dibentuk timnya. Beberapa hasil langsung yang dapat diharapkan dari proses reengineering yaitu yang pertama yang pastinya adalah adanya perbaikan proses. Perbaikan proses yang tadi kompleks, yang tadi bermasalah menjadi didesain menjadi proses yang sederhana, yang mudah dipahami gitu ya, dan yang tujuannya bicara tentang efisiensi dan efektivitas dalam berbagai macam hal. Nah, kemudian hasil yang kedua yaitu pengurangan biaya secara drastis. Nah, ini cenderungnya ketika ada perbaikan proses, pasti akan ada perubahan dari sisi biaya. Karena biaya itu semakin ditekan, biaya itu semakin diminimalisir. Nah, bisa saja biaya itu stagnan gitu ya. Tadinya ini proses A jadi proses B, proses A misalnya biayanya 1M. Ketika ada perubahan di proses B masih 1M. Setidaknya pun itu is okay. Tapi kalau ternyata lebih besar, misalnya 1,5M, nah itu ternyata ada yang salah dari perbaikan proses. Itu perbaikan prosesnya itu salah dan harus diperbaiki. Sehingga ketika ada perbaikan proses seharusnya ada pengurangan biaya gitu ya, ada optimasi biaya. Nah, berikutnya hasil yang ketiga, bicara tentang kecepatan, mutu dan jasa secara dramatis yang dapat ditingkatkan. Nah, ini bicara tentang proses yang baik, melakukan pengurangan biaya yang baik, dan adanya kecepatan dan kualitas dari setiap produk ataupun pelayanan kepada konsumen, gitu ya. Nah, ini tiga hal ini merupakan hasil yang tentunya diharapkan dalam proses re-engineering pada setiap perusahaan. Oke, sekian untuk pertemuan saat ini. Terima kasih.